sekarang baru diisi, waktu itu kejadiannya masih kosong. Iya, suara begini. Tapi ini iya. kayak ada orang yang narik-narik gitu. Iya. Dari situ jelas kedengeran dong. Jelas banget. Ada, tapi semua ustadznya bilang satu sosok wanita kebaya merah, namanya Ling Ling. Jadi pokoknya sosoknya mukanya hancur, jadi lebih ke cuma agak pendek, maaf. Tapi agak pendek. Oh, pendek. Makanya dibilangnya kecil. Dibilangnya anak kecil. Mukanya hancur kayak luka-luka gitu. Dari cerita bule Depok sampai cerita alay, semua ada di Pop Depok. Ada juga si bule Depok, Indonesia asli, gayanya Belanda banget namanya. Bakas Isak Jakob Jonathan Joseph Lawrence Leander Lund Samuel Sudira Tolense Zadok, alles gut meneer. Sekarang saya sedang ada di satu tempat teman saya yang di rumahnya ini banyak sekali ada gangguan-gangguan. Gangguannya seperti apa, kita akan langsung kenalan sama orangnya. Yuk, nggak pakai buang-buang waktu lagi. Bro, kita ngobrol sebentar. Halo. Joe Richard. Gozi, lu banyak cerita nih di rumah lu yang sebenarnya kelihatannya asri. Tapi katanya di balik keasliannya ini ada banyak sekali cerita. Apa yang mau lu share ke teman-teman? Iya, jadi gangguan kecil-kecil sih sebenarnya. Gangguan gitu. kecil gimana? Jadi contohnya kayak, jadi pas malam hari itu, gue pernah keluar dari kamar gue, pas malam tuh pengen kamar mandi. Oke. Nah, pas mau keluar dari kamar gue, depan tuh ada meja kecil, bang. Kamar lu tuh sebelah mana? Sebelah sini? Kamar gue sebelah sini. Oke, yuk kita lihat yuk. Jadi itu kejadiannya malam-malam? Malam-malam. Terus? Malam-malam, pas malam itu mau kamar mandi, keluar kamar tuh ada meja kecil. Iya. Meja kecilnya itu di atasnya ada gagang Tupperware. Oke. Gitu. Ada gagang Tupperware, itu loncat bukannya jatuh. Mungkin kalau jatuh itu kan kayak gedorong cicak kah atau tikus gitu ya. Ini loncat depan mata. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba loncat. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba loncat. Akhirnya positive thinking dulu pertama, ngambil naruh biasa kamar mandi aku. Pas selesai dari kamar mandi balik kamar lagi. Di kamarku tuh ada jendela luar gitu. Dari jendela itu ngerasa ada yang ngintip. Jadi dari kamar tuh ada jendela, ngerasa dari kamar apa dari luar yang ada yang ngintip? Ada yang ngintip dari luar. Oke. Ngintip ke kamar, ngintip aku sama istriku gitu. Aku nanya sama istriku, ada yang ngintip juga nggak, kerasa atau enggak? Dia bilangnya enggak. Cuman pas besok paginya, istriku baru ngomong. Kalau dia juga ngerasa yang sama, ada yang ngintip. Boleh kasih lihat sebelah mana? Gitu. Padahal nih kalau lihat suasananya nyaman banget ya. Nah ini. Punten. Ini meja yang aku bilang loncat. Di sini. Iya. Jadi Tupperware-nya ada di sini. Gagang Tupperware di situ. Terus aku keluar dari kamar sini. Ini kalau lihat di sini nggak ada angin, nggak ada apa ya? Iya, nggak ada angin, nggak ada apa. Makanya kalau tiba-tiba bisa loncat tuh aneh ya. Betul. Terus aku keluar dari kamar sini. Keluar dari kamar sini tiba-tiba gagangnya loncat depan sini. Di sini. Bukan kalau jatuh didorong kan mungkin. Nggak mungkin kalau jatuh. Nggak mungkin kan ya. Ini loncat bener-bener, bukannya jatuh. Oke. Nah, aku kamar mandi balik di jendela sini. Jendela sini kan nyambungnya ke kamarku. Oke. Oh ya, ini ada jendela ini. Jendela yang ini sebelah kiri. Ini ada yang ngintip nih dari sini. Oh my god, ternyata di dalam. Ternyata di dalam. Tadi sempat mikir jangan kalau di luar mungkin kameramen gue dong merinding dong. Ada yang ngintip dari luar sini ke dalam. Aku sama istriku di sini. Lagi di sini. Nah, nih kita kasih lihat ya. Tiba-tiba ada yang ngintip di sini. Ya. Wujudnya rasanya kayak bayangan aja ngintip.
gitu. Seperti bayangan kayak ada ngeli tapi ngintip ya, bukan cuman kayak orang lewat gitu, bukan. Kayak bayangan ngintip agak lama berapa detik gitu. Jadi posisinya kamar mati malam hari itu. Cuma lampu yang di luar nyala. Otomatis kan kalau ada bayangan tuh kelihatan Lebih jelas. betul. Nah, kita berdua ngerasa kayak gitu. Cuman istriku baru ngomong pagi. Oh, dia nggak mau Gak ngebahas mau, pas iya. malam. Nah, pas waktu yang sama di malam itu, aku ada usaha juga. Salah satu timku di usaha itu kesurupan. Bukan kesurupan, kayak kerasukan muntah-muntah. Di malam yang sama. Di malam yang sama, di waktu yang sama. Berarti ada kemungkinan tuh sosok yang sama ya, ganggu ya. Mungkin. Nah, pas besoknya aku panggil timku ke rumahku, ke teras rumah. Ya. Ajak ngobrol. Nah, tiba-tiba di rumah samping, ini kan aku paralel ya sama rumah sampingku. Iya, iya. Itu di rumah samping kosong, Yuk kita ada lihat, yuk. pintu gedor-gedor. Jadi rumah ini paralel Paralel ke samping. samping sebelah sini. Iya. Sekarang masuknya dari samping. Dari samping sebelah sana. Iya. Gedor-gedor tuh kedengarannya sampai ke sebelah sini. Di Sampai sini, aku ngumpul sama teman-temanku di sini. lagi duduk di sini. Terus Ini. di sini dengar gedor-gedor. Iya, itu siang hari. Itu siang hari. Aku duduk di sini, tiba-tiba di rumah samping ini suara pintu gedor-gedor. Tapi udah sempet dilihat nggak ada orang. Nggak ada orang, emang kosong rumah ini. Oh ini nggak Karena ada. aku belum tinggalin Oh sebelumnya. iya. Sekarang baru diisi. Waktu itu kejadiannya masih kosong. Iya, suara begini. Siang-siang. Berarti dia gedor-gedornya itu dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Dalam keluar atau luar ke dalam, aku nggak terlalu pastinya. Pokoknya Cuma suara dia gedor gitu. Bunyinya gimana tadi gini ya. Jadi ini aslinya tuh nggak ada kuncinya ya. Dikunci. Aslinya ini dikunci. terkunci. Tapi ini kayak, Iya. kayak ada orang yang narik-narik gitu. Iya. Itu Dari situ siang-siang. jelas kedengeran dong. Jelas banget. Di rumahku sekarang. Oke. Punten. Kalau di sini selama ini selain gedor-gedor pintu itu nggak ada gangguan apa-apa. Sejauh ini belum ada gangguan itu. Terus di tempat usahaku pun juga ada satu sosok wanita. Aku tahu juga gara beberapa kali minta tolong orang untuk pindahin. Beberapa ustadz aku minta untuk pindahin. Ada, tapi semua ustadznya bilang satu sosok wanita kebaya merah, namanya Ling Ling. Dia Chinese. itu Chinese. Belanda, maaf. Dia Belanda. Belanda tapi Ling-Ling. Tapi Ling-Ling bilangnya Belanda. Kalau Ustadz itu bilang baju kebaya merah gitu. Nah, itu tuh aku udah minta tolong untuk Chinese pindahin. banget ya, tapi si itu tetap Ustadz Ustadznya bilang Belanda, wanita Belanda gitu. Ling-Ling. Ling-Ling. Jatuhnya dia mengganggu atau gimana? Nah, aku minta untuk pindahin karena takut mengganggu usahaku awalnya. 1, 2, 4 ustadz aku panggil. Iya. 4 kali aku panggil. Cuman 4 ustadz itu ngomongnya 4 ustadz yang berbeda-beda. berbeda-beda. Oke. Dia ngomongnya dia nggak ngeganggu, tapi dia ngejaga tempat usahamu. Jadi ketika usahamu lagi santai atau apa, orang lain melihat itu ada dia gitu sebagai customer gitu, pembeli di situ. Oh, betul. Jadi betul-betul ngerasa kebantu gitu ya. Ngebantu dan ngejagain area usahaku. Berarti nggak nakal, nggak ngejahatin. Nggak ngejahatin. Sering nongolnya? Pernah temenku ditongolin, dia tiba-tiba lewat gitu. Pernah temenku digangguin, tongol kayak gitu, tiba-tiba lewat. Panik sih, sempet nyamperin aku untuk ngomong kayak gitu, ada wanita baju merah nih lari gitu. Dia kaget, cewek. Siang-siang juga? Malam-malam Kalau itu di sana malam? Malam kejadiannya. Nah, di dekat situ juga ada satu ruangan aku yang mau nembus ke rumahku. Karena usaha aku kan dekat ya, nggak terlalu jauh. Itu timku pernah ditongolin anak kecil mukanya hancur. Udah tua, cuman mukanya hancur agak segini. Boleh lihat? Boleh. Boleh kita boleh nggak sih ke situ lihat? Boleh kita lihat. Kita ke sana ya, kita ke sana ya. Jadi sosoknya anak kecil yang mukanya hancur.
Dibilang anak kecil pun katanya udah dewasa kalau banyak yang ngeliat juga. Jadi jadi pokoknya sosoknya mukanya hancur, jadi lebih ke Cuma agak pendek, maaf. tapi agak pendek. oh pendek. Mm-mm. Makanya Dibilang kecil. dibilang anak kecil. Mukanya hancur kayak luka-luka gitu. Muka Oke. tabrakan. Bukan tabrakan. Buat anak-anak indigo yang bisa ngelihat, Bisa. mungkin bisa ngerasain apa yang ada di sini. Sebetulnya kalau kita ada di sini langsung suasananya tuh nyaman. Tapi untuk kameramen aku yang bisa ngerasain, dia bisa ngegoyangin daun di sini. Mantap. Yuk kita kesini. Di mana? Sebelah sini. Dia masuk dari sini, Oke. mau ke rumahku. Dia masuk dari sini. Timku masuk dari sini mau ke rumah. Temennya. Oke, timku. teman Gozi. Nah, yang dia ngelihat ada sosoknya di sini. Oh my god. Ngintip. Oh my god. Nah, ngintip dari sosok pintu ini. Ini apa nih ruangan? Ini dapur rumahku. Agak terpisah dari rumah. Oke. Jadi dapur di sini ya? Dapur dari rumahku. sana? Ah, Nongol dari sini? dari sini ngintip. Nggak terlalu tinggi, tapi Tingginya mukanya segini. hancur. Ha-ha. Makanya dibilang anak kecil, Oke. mukanya hancur kayak habis tabrakan kalau banyak yang ngelihat. Ustadz juga bilang kayak gitu Ustadznya. Ustadz bilang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau lu sendiri yang tinggal di sini udah sekian lama, apa sih yang lu tahu cerita-cerita aslinya yang pernah terjadi di sini? Kalau yang gua tahu di tempat usaha gua Ling-Ling, gue pernah ngeliat sosoknya. Dan apa ya, dulu sempat ngumpul anak-anak, kita suka main Charlie-Charlian. Kayak panggil-panggilan gitu. Lu ngundang, lu ngundang. Masa itu sempet kayak gitu, kita main Oke. bikin lingkaran, Oke. pakai lilin satu gitu, Oke. nggak ada angin, ditutup semuanya ruangan itu. Tapi tiba-tiba anginnya goyang dan sedotan itu yes no gitu loh, gerak kayak kita nanya. Jadi belakang kita tuh ada yang jalan. Lu ngundang. Lu ngundang. Bisa. Lu ngundang. Gue sempat berpikir apa kemungkinan bokap ada pesugihan atau apa? Enggak sama sekali. Bokap malah nggak percaya gitu-gitu. Bokap malah nggak percaya, Nggak percaya tapi sama justru sekali. lu yang sering diganggu. Tapi kalau bokap diganggu nggak keluarga lu? Nah, ini anehnya, agak aneh juga. Percaya nggak percaya, kalau bokap lagi di rumah, bapak lagi di rumah, itu hawa beda banget. Bedanya? Adem banget. Aku pribadi, Seperti nggak ada apa-apa. iya, aku pribadi ngerasa adem banget. Tapi kalau misalnya bapak lagi nggak ada sedikit-sedikit hawa anget atau gimana Kalau gitu. bokapnya nyaman. nggak ada, lo ngerasain. Mm-mm. Lu pesugihan apa enggak? Enggak. Jangan-jangan lu yang gitu. Enggak. Oke ya. Jadi sebetulnya kalau lu melihat situasi kayak begini ya, ini kalau sebelah sini aman? Aman. Aman. Kalau lu ngelihat situasi suasana seperti ini, tanggapan lu sendiri itu sebenarnya apa? Karena lu kayaknya hidup berdampingan dengan manusia dari dua alam yang berbeda. Kalau gue pribadi, apa ya, dibilang percaya nggak percaya. Cuman lebih ke berusaha untuk nggak takutnya tuh karena apa ya? Selagi kita nggak ganggu, dia juga nggak akan ganggu. Karena tinggalnya barengan. Oke. Dimanapun berada pasti barengan. Lu keberatan apa enggak? Enggak. Nggak keberatan Nggak. untuk hidup bersamaan ya? Enggak, asal nggak ganggu. Asal nggak ganggu. Asal Tapi nggak lo nggak menyediakan sesembahan apa segala macam nggak kan? Enggak sama sekali. Nggak. Jadi lo membiarkan pokoknya ya udah. Lo tahu ada, tapi lo nggak ganggu, dia nggak boleh ganggu gitu. Betul. Tapi lo tetap berharap supaya bisnis lo Tetap lancar. tetap lancar. Bukan Enggak, dibantu enggak. ya? Enggak sama sekali. Oke, Gozi, thank you so much. Kita udah ngobrol banyak. Lo udah kasih izin kita untuk ngelihat semuanya. Semoga semuanya berjalan semakin lancar, baik-baik aja, dan pokoknya ambil pelajaran yang baik-baiknya aja di sini. Yang nggak baik silakan dibuang. Thank you, Zi. Thank you ya. Oke, thank you so much. Saksikan terus Joe Cicat. Bye-bye. Thank you, Zi. Thank you.
jadi diri sendiri aja. Biarkan mereka menggonggong, kita tetap kudu happy.